Wah wah wah, kabar Indra Syafri dipecat PSSI hari ini. Apakah Erick Thohir berani? Begini fakta mengejutkannya. Nah loh, tak mau diatur-atur lagi. Ini dia nasib pemain timnas Indonesia di Oxford United. Usai pelatih Oxford United tak mau diatur lagi oleh Erick Thohir. Fans Garuda harus simak ini, yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Wah wah wah, memang gak tahu malu si ini. Indra Syafri malah pamer hal ini usai timnas Indonesia gagal di Piala Asia U20. Nah loh, padahal Bahrain bakal bertemu pelatih top Eropa. Pelatih Bahrain beraninya bilang begini jelang lawan timnas Indonesia. Kira-kira apa ya yang disampaikan pelatih Bahrain? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Pelatih Oxford United tak mau diatur-atur oleh Erick Thohir. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, menegaskan bahwa tidak ada jalan pintas bagi pemain muda untuk menembus skuad utama klubnya, termasuk dua bintang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Ole Romenyi. Kedua pemain ini memang datang ke Oxford United diduga atas rekomendasi Erick Thohir, salah satu pemilik klub. Namun meski ada hubungan dengan Erick, Gary Rowett tetap menunjukkan sikap tegas terhadap siapapun yang ingin masuk ke tim utama. Marcelino Ferdinand saat ini ditempatkan di tim Akademi Oxford U21. Penampilannya cukup impresif, namun Gary Rowett menilai jalan menuju tim utama masih panjang dan penuh tantangan. Kami punya rencana untuk para pemain itu. Kami tahu tentang kekuatan mereka, tetapi melangkah dari akademi ke tim utama adalah tantangan yang sangat berbeda, ujar Rowett dikutip dari This is Oxfordshire. Menurutnya untuk masuk ke level utama, Marcelino harus terus bekerja keras dan bersaing dengan banyak pemain berbakat lainnya. Bahkan Rowett menekankan bahwa tidak ada solusi instan untuk mencetak gol atau memberikan performa luar biasa di Liga Inggris yang sangat kompetitif. Situasi serupa dialami oleh Ole Romenyi yang baru bergabung dengan Oxford United pada awal tahun 2025. Sebagai mantan penyerang top Liga Belanda bersama FC Utrecht, Ole jelas punya kualitas. Namun persaingan lini depan Oxford United sangat ketat. Rowett menyebut Ole harus bersaing dengan pemain lain seperti Taylor Go Oldham, Stan Mills, dan Matip Phillips. Tidak ada pemain kami yang bisa mencetak 50 gol per musim. Kami harus bekerja keras untuk menemukan solusi terbaik dengan opsi yang ada, tambah Rowett. Meskipun Ole dan Marcelino punya backingan Erick Thohir, pelatih berkebangsaan Inggris ini menegaskan tidak ada perlakuan istimewa dalam penentuan pemain inti. Rowett juga mengingatkan bahwa bahkan pemain-pemain dengan dukungan kuat tetap harus membuktikan kemampuan mereka di lapangan. Ole Romenyi dan Marcelino Ferdinand harus menunggu momen yang tepat untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak di Championship, divisi yang dikenal keras dan kompetitif. Dengan pernyataan tegas ini, Gary Rowett seolah menutup peluang campur tangan siapapun, termasuk Erick Thohir, dalam penentuan skuad utama. Bagaimana menurut kalian? Apakah Marcelino dan Ole layak mendapat kesempatan lebih cepat di tim utama? Atau justru harus bersabar dan membuktikan diri terlebih dahulu? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Indra Syafri dipecat PSSI setelah bawa timnas Indonesia gagal di Piala Asia U20. Kabar pemecatan Indra Syafri dari kursi pelatih timnas Indonesia U20 semakin nyaring disuarakan oleh para fans Garuda usai kegagalan tim di Piala Asia U20 2025. Kekecewaan terhadap hasil buruk ini membuat banyak pendukung menilai bahwa keputusan mengganti Indra Syafri adalah langkah yang pantas untuk memperbaiki performa tim. Timnas Indonesia U20 yang sebelumnya diharapkan mampu bersaing di level Asia justru gagal total dengan hasil yang mengecewakan. Mereka tumbang dalam dua laga awal melawan Iran dalam kurung 0-3
dan Uzbekistan (1-3) sebelum akhirnya hanya bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Yaman. Alhasil, Garuda Muda tidak berhasil lolos ke perempat final dan sekaligus gagal merebut tiket menuju Piala Dunia U20 2025. Kegagalan ini terasa semakin menyakitkan karena fasilitas dan dukungan yang diberikan oleh PSSI terbilang luar biasa. Dalam 1 tahun terakhir, skuad Garuda Muda menjalani pemusatan latihan di berbagai negara top seperti Italia, Prancis, Korea Selatan, dan Jepang. Selama pemusatan latihan itu, mereka berkesempatan menghadapi tim-tim kuat seperti Timnas Jepang U20, Timnas Italia U20, dan bahkan Timnas Argentina U20. Namun segala upaya dan investasi tersebut tampaknya tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dikenal sebagai sosok yang tegas dalam mengambil keputusan demi kemajuan sepak bola Indonesia. Banyak pihak menduga bahwa Erick tidak segan-segan memecat Indra Syafri jika dianggap gagal memenuhi target yang telah ditetapkan. Apalagi tekanan dari para supporter semakin besar terlihat dari banyaknya komentar di media sosial yang meminta pelatih berusia 63 tahun itu mundur. Tagar seperti #IndraSjafriut bahkan sempat menjadi trending di platform X, menunjukkan kekecewaan besar dari para fans Garuda Muda. Seorang pengguna X dengan akun @jaismpson menulis, tagar Timnasdai terima kasih Garuda Muda atas perjuangannya. Tagar IndraSjafriut. Sementara itu akun lain meluapkan kekecewaannya dengan mengatakan tidak usah banyak narasi. TC berbulan-bulan seleksi pemain keturunan, dana sudah habis banyak, namun hasilnya zong. Tidak bisa mencapai target yang sudah ditetapkan PSSI. Skuad sudah susah payah dibangun malah dihancurkan. Di tengah situasi panas ini, keputusan terkait masa depan Indra Syafri di Timnas U20 menjadi sorotan utama publik sepak bola tanah air. Apakah PSSI akan mempertahankan Indra Syafri atau justru mengambil langkah tegas demi mengubah nasib tim? Apa pendapat Anda tentang masa depan Indra Syafri? Tuliskan opini Anda di kolom komentar. Gagal di Piala Asia U20, Indra Syafri malah pamer 2 prestasi terbaiknya. Kegagalan Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 menjadi sorotan tajam, terutama bagi pelatih Indra Syafri. Tim Garuda Nusantara tampil mengecewakan dalam 3 pertandingan dengan hasil 1 kali seri dan 2 kali kalah. Akibatnya, tim langsung tersingkir dari ajang bergengsi tersebut, membuat penggemar sepak bola tanah air kecewa berat. Tak heran, desakan agar Indra Syafri mundur dari kursi pelatih langsung menggema di media sosial. Banyak yang menilai bahwa pelatih berusia 62 tahun tersebut gagal memanfaatkan potensi tim yang ada dan tidak menunjukkan perkembangan signifikan selama turnamen. Namun di tengah gelombang kritik dan kekecewaan, Indra justru menyoroti prestasi-prestasinya selama memimpin Timnas U20. Ia menegaskan bahwa dari 3 target yang diterimanya sejak Desember 2023, 2 diantaranya berhasil dicapai menjuarai Piala AFF U19 dan lolos ke Piala Asia U20 2025. Hanya 1 target yang tidak terpenuhi, yakni meloloskan Timnas ke Piala Dunia U20 2025. Saya menerima 3 target saat mulai melatih tim ini. Target pertama juara AFF, target kedua lolos ke Piala Asia, dan target ketiga harus ke Piala Dunia. Dari 3 target itu, hanya 1 yang tidak tercapai dan saya mohon maaf atas hal ini, ucap Indra dikutip dari laman resmi PSSI. Pernyataan tersebut justru memicu reaksi beragam. Sebagian penggemar merasa Indra Syafri terkesan pamer prestasi di tengah kegagalan besar yang dialami tim. Mereka menganggap permintaan maafnya kurang tulus dan lebih berfokus pada pembelaan diri. Sementara itu, pihak PSSI juga tidak tinggal diam. Sumarji, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI memastikan bahwa Indra Syafri tetap akan dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi ini akan mirip dengan yang dilakukan sebelumnya terhadap mantan pelatih Timnas Shin Tae-yong. Evaluasi pasti dilakukan. Ini sudah kami terapkan pada Coach Shin Tae-yong sebelumnya dan sekarang giliran Coach Indra Syafri, tegas Sumarji dikutip dari bolasport.com.
Situasi ini jelas memancing perdebatan di kalangan pencinta sepak bola nasional. Ada yang merasa Indra Syafri layak diberi kesempatan kedua mengingat beberapa prestasi yang telah ia capai. Namun tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa kegagalan di Piala Asia U20 menunjukkan perlunya perubahan kepemimpinan di timnas. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indra Syafri masih layak dipertahankan atau sebaiknya mundur? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan mari berdiskusi. Pengamat top Galaxy Bima Sakti akhirnya buka suara soal kekalahan timnas Indonesia lawan Uzbekistan. Laga panas di fase grup Piala Asia U20 2025 antara timnas Indonesia U20 dan Uzbekistan pada Minggu 16 Februari berakhir dengan skor 1-3. Kekalahan ini memastikan Indonesia gugur meski masih menyisakan satu pertandingan melawan Yaman. Hasil ini memicu banyak perdebatan di kalangan penggemar sepak bola, terutama setelah komentar kontroversial dari Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Towel. Sosok yang kini dijuluki pengamat top dari Galaxy Bima Sakti ini kembali membuat pernyataan yang menyulut respons netizen. Dalam sebuah acara debat di stasiun TV swasta nasional yang tayang pada Kamis 20 Februari, Bung Towel memberikan analisisnya. Ia menilai bahwa Uzbekistan memang bermain dengan sangat baik dan meminta publik untuk tidak sepenuhnya menyalahkan pelatih Indra Syafri. Pelatih mana yang bisa mengalahkan Uzbekistan dengan materi pemain yang tidak sebanding? Uzbekistan itu negara yang tidak tidur. Mereka juga berlatih keras, ujarnya membuka pernyataan. Ia juga menyoroti gol ketiga Uzbekistan yang berasal dari situasi tendangan sudut. Menurutnya, gol itu bukan murni kesalahan pemain timnas Indonesia, melainkan hasil eksekusi set piece yang brilian dari tim lawan. Pemain Uzbekistan nomor 9 bisa melepaskan diri dan menyundul bola ke gawang Ikram Al-Ghifari. Ini bukan karena pemain kita tidak berusaha, tapi set piece mereka memang hebat, jelasnya lebih lanjut. Bung Towel juga memuji sikap Indra Syafri yang tidak menyalahkan bek tengah timnas, Iqbal Gwijangge, atas gol tersebut. Namun pernyataan Bung Towel ini langsung menuai reaksi dari penggemar timnas Indonesia. Salah satu fanbase timnas bahkan membuat unggahan di Instagram dengan caption berarti menurut Bung Towel, kekalahan timnas Indonesia U20 bukan karena pelatih, pemain, atau PSSI, tapi lawannya yang terlalu jago. Postingan tersebut memicu berbagai reaksi dari netizen. Ada yang merasa geram dengan standar ganda Bung Towel. Beberapa komentar menyebut Bung Towel hanya bacot semata dan tidak objektif. Namun ada pula yang mendukung pandangannya dengan alasan bahwa sepak bola adalah soal kemampuan dan persiapan yang matang, bukan hanya sekadar strategi pelatih. Bung Towel memang dikenal dengan gaya komentarnya yang sering kali melampaui nalar pengamat sepak bola Eropa. Dengan sudut pandang yang sering kali tidak terduga, ia menjadi figur kontroversial di dunia sepak bola tanah air. Tidak jarang komentarnya menjadi bahan perdebatan panas di media sosial. Mau setuju atau tidak dengan Bung Towel, yang jelas kekalahan timnas Indonesia dari Uzbekistan menjadi pelajaran penting. Baik bagi pemain, pelatih maupun penggemar, laga ini menjadi cerminan bahwa sepak bola tidak hanya soal menang atau kalah, tetapi juga tentang bagaimana kita memperbaiki kelemahan dan belajar dari kekalahan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Bung Towel terlalu membela atau justru benar dalam analisanya? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Coach Justin kalahkan Indra Syafri atas kekalahan timnas Indonesia U20. Kegagalan timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 terus menjadi bahan diskusi panas di kalangan penggemar sepak bola. Berbagai pihak mengkritik performa skuad Garuda Muda, terutama dalam hal taktik, strategi, dan koordinasi permainan. Salah satu suara lantang yang muncul berasal dari pengamat sepak bola, Coach Justin, yang menyalahkan pelatih Indra Syafri atas hasil buruk ini. Dalam wawancaranya di kanal YouTube Nalar Sports, Coach Justin awalnya menilai bahwa kekalahan timnas Indonesia di laga pertama melawan Iran lebih karena faktor fisik dan postur tubuh pemain. Gua dibully soal bola atas.
Tapi gua bilang 2 gol pertama lawan Iran itu bukan salah pelatih, karena kita kalah postur dan di posisi itu memang kita lemah. Jadi gak bisa disalahin pelatih, ujar Justin. Namun, pandangan Justin berubah setelah laga kedua melawan Uzbekistan yang berakhir dengan skor 1-3. Menurutnya, kekalahan kali ini disebabkan oleh buruknya koordinasi tim di lapangan. Di match kedua lawan Uzbekistan, itu salah pelatih. Koordinasi pemain jelek banget. Contohnya posisi Iqbal Gwijangga yang gak seharusnya ada di sana, lebih ke depan seharusnya, jelasnya. Selain itu, Justin menyoroti buruknya akurasi passing yang berulang kali terjadi sepanjang turnamen. Ia menilai bahwa masalah passing seharusnya bisa diperbaiki jika ada pelatihan yang tepat. Kalau passing lu salah terus, itu antara kemampuan passingnya memang kurang atau jaraknya terlalu jauh sampai bolanya gak nyampe. Ini kesalahan yang gak boleh terulang terus, kritik Justin. Justin juga mengacu pada pernyataan pengamat lain, Sabto Haryo, yang menyebut bahwa pemain timnas U20 memiliki kualitas tinggi dan sudah menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC cukup lama. Kalau pemain lu berkualitas dan udah banyak TC, tapi mainnya kayak gitu, yaitu tanggung jawab pelatih. Jadi, gua salahkan pelatih, tegas Justin. Pernyataan ini tentu memicu berbagai reaksi di kalangan penggemar. Ada yang setuju dan merasa bahwa Indra Syafri memang harus bertanggung jawab, sementara yang lain menilai bahwa Justin terlalu keras dalam kritiknya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kekalahan timnas Indonesia U20 memang sepenuhnya kesalahan pelatih atau ada faktor lain yang berperan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan ikut berikan suara kalian dalam diskusi ini. Mes Hilgers terkejut dengan pelatih timnas Indonesia yang baru. Kabar pergantian pelatih timnas Indonesia menjadi sorotan publik sepak bola tanah air. Patrick Kluivert, legenda timnas Belanda, resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala menggantikan Shin Tae-yong yang baru-baru ini dipecat. Penunjukan ini langsung menuai beragam reaksi termasuk dari bek muda FC Twente, Mes Hilgers, yang mengaku terkejut dengan kehadiran Kluivert di timnas Indonesia. Hilgers yang sebelumnya absen dalam 2 laga terakhir timnas melawan Jepang dan Arab Saudi mengungkapkan rasa antusiasnya terhadap pelatih baru ini. Dalam sebuah wawancara dengan Football Premier, Hilgers mengatakan bahwa dirinya telah bertemu dengan Kluivert dan para asistennya Alex Pastoor, Denny Lanza Art, dan Gerald Vandenburg dalam sebuah acara makan malam. Ya, kami sudah makan malam bersama mereka. Mereka adalah pelatih-pelatih yang bagus dan memberi kesan pertama yang sangat positif, ujar Hilgers. Saya kaget secara positif dengan keberadaan mereka dan sangat penasaran dengan cara kami tampil dalam laga kualifikasi Piala Dunia nanti, tambahnya dengan penuh semangat. Kehadiran Kluivert membawa harapan baru bagi skuad Garuda. Sebagai sosok yang kaya pengalaman, Kluivert pernah membela klub-klub besar seperti Barcelona dan AC Milan, serta memperkuat timnas Belanda selama bertahun-tahun. Dengan latar belakang yang mentereng, publik Indonesia berharap Kluivert mampu memberikan identitas permainan yang lebih modern dan kompetitif untuk timnas. Tantangan berat langsung menanti Kluivert dan tim asuhannya. Pada Maret 2025, timnas Indonesia akan melakoni 2 laga krusial dalam babak kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan pertama melawan Australia di kandang lawan pada 20 Maret diprediksi menjadi laga yang sangat sulit mengingat kekuatan Australia di kancah internasional. 5 hari kemudian, Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK, Jakarta. Laga ini menjadi kesempatan emas bagi skuad Garuda untuk menunjukkan kualitas mereka di hadapan pendukung sendiri. Bagi Mes Hilgers, perubahan di posisi pelatih ini juga bisa menjadi berkah tersendiri. Ia berharap bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain dan menjadi bagian penting dari strategi baru yang dirancang oleh Kluivert. Pergantian pelatih ini tentu menimbulkan berbagai harapan dan spekulasi. Apakah Kluivert mampu membawa timnas Indonesia ke level permainan yang lebih tinggi? Bagaimana peluang Indonesia di laga kualifikasi mendatang? Yuk, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda optimis dengan era baru di bawah Patrick Kluivert atau ada kekhawatiran terkait keputusan ini? Bagikan opini Anda sekarang.
Patrick Kluivert sudah tentukan 2 pelatih lokal yang jadi asistennya. Patrick Kluivert, pelatih baru Timnas Indonesia, mengambil langkah besar dengan menentukan 2 pelatih lokal yang akan menjadi asistennya. Kabar ini disampaikan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji. Namun identitas kedua pelatih tersebut masih dirahasiakan hingga waktu pengumuman resmi yang akan datang. Coach Patrick Kluivert sudah tentukan 2 namanya. Untuk diumumkan nanti ya, ujar Sumarji saat diwawancarai. Saya sudah tahu namanya, tapi tidak mungkin saya sampaikan, tambah anggota Exco PSSI tersebut. Seleksi ketat dilakukan oleh Kluivert terhadap sejumlah pelatih lokal. Beberapa nama yang mencuat ke permukaan berasal dari jajaran tim pelatih Timnas Indonesia U20. Kurniawan Dwi Yulianto, Bima Sakti, dan Eko Purgianto adalah 3 nama yang kabarnya telah diwawancarai oleh Kluivert. Selain mereka, Zulkifli Syukur dan Muhammad Alimuddin juga disebut-sebut masuk dalam daftar calon asisten pelatih. Bagi Kluivert, menggandeng pelatih lokal bukan hanya soal melengkapi staf kepelatihan. Langkah ini juga mencerminkan komitmennya untuk memahami budaya sepak bola Indonesia dan membangun sinergi yang lebih baik antara pemain dan staf pelatih. Hingga saat ini, Kluivert sudah memiliki 4 asisten asing, Denny Lanza, Alex Pastoor, Gerald Vandenburg, dan Stuart Woudenberg. Vandenburg merangkap sebagai pelatih Timnas Indonesia U23, sementara Woudenberg ditugaskan sebagai pelatih kiper Timnas Indonesia. Kehadiran 2 pelatih lokal diharapkan bisa melengkapi susunan staf ini dan memberikan perspektif baru dalam menyusun strategi tim. Sebelum menghadapi pertandingan penting melawan Australia pada 20 Maret 2025 dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI diperkirakan akan mengumumkan 2 nama terpilih tersebut. Pertandingan ini dipandang sebagai ujian besar bagi Timnas Indonesia dan Kluivert, sehingga kehadiran staf pelatih yang solid sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan skuad Garuda secara optimal. Apakah Kurniawan Dwi Yulianto dan Bima Sakti akan terpilih? Atau mungkin nama-nama kejutan lainnya yang akan diumumkan? Keputusan ini tentunya akan berdampak besar pada dinamika Timnas Indonesia ke depannya. Bagaimana pendapat Anda soal keputusan Patrick Kluivert melibatkan pelatih lokal? Siapa nama yang menurut Anda paling pantas mendampingi Kluivert? Yuk, tuliskan opini Anda di kolom komentar dan bagikan siapa pilihan Anda. Bahrain tak takut lawan Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari Bahrain jelang laga krusial melawan Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski Timnas Indonesia kini dilatih oleh pelatih kelas dunia, Patrick Kluivert, yang dikenal sebagai salah satu legenda sepak bola Eropa, pelatih Bahrain, Dragan Talajic, secara berani menyatakan bahwa timnya tidak takut menghadapi siapapun, termasuk Indonesia. Kami tidak takut siapapun. Kami adalah tim yang percaya diri dan percaya terhadap kinerja. Kami akan terus bekerja keras. Insya Allah dalam 4 laga ke depan, kami akan menunjukkan kepada siapapun bahwa kami siap mewujudkan mimpi, tegas Talajic seperti dikutip dari Gulf Daily News (GDN). Bahrain yang saat ini menempati peringkat kelima dengan 6 poin masih memiliki peluang besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau setidaknya melaju ke putaran keempat kualifikasi. Tim ini hanya tertinggal 1 poin dari Australia yang ada di peringkat kedua. Indonesia sendiri yang kini berada di peringkat ketiga dengan poin yang sama dengan Arab Saudi dan Cina juga tengah berjuang keras untuk memantapkan posisi mereka. Kedua tim akan bertemu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada 25 Maret 2025 dalam laga yang diprediksi berlangsung panas dan penuh tekanan. Dengan status juara Piala Teluk 2025, Bahrain memiliki kepercayaan diri tinggi untuk menghadapi sisa laga kualifikasi termasuk menghadapi timnas Jepang, Arab Saudi, dan Cina dalam jadwal mendatang. Talajic menegaskan bahwa hasil positif di Piala Teluk menjadi motivasi besar bagi timnya untuk terus berjuang. Piala Teluk sudah selesai, kami meraih hasil yang baik dan saya bangga kepada para pemain.
Tapi dalam kurung, pertandingan yang akan datang ada 4 laga yang menentukan nasib kami, ujarnya penuh keyakinan. Pernyataan berani Talajic tentu menjadi tantangan langsung bagi Patrick Kluivert dan skuad Garuda. Dengan reputasi Kluivert sebagai pelatih top Eropa yang membawa gaya bermain modern dan taktik agresif, banyak yang meyakini timnas Indonesia punya peluang besar untuk menaklukkan Bahrain dan mengamankan tiket ke putaran berikutnya. Lalu, bagaimana pendapat Anda? Apakah timnas Indonesia mampu membuktikan bahwa mereka layak menjadi salah satu tim terbaik di Asia dengan mengalahkan Bahrain? Atau justru pernyataan penuh percaya diri Talajic akan terbukti di lapangan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan bagikan prediksi Anda untuk laga seru ini.